Di sini kita lihat serangkaian eh, saluran dosatron. Di sini bisa kita bilang tiga opsi ya, tiga pilihan. Yang pertama kita mulai dari air itu bisa lewat pompa, ini pompa. Kemudian bisa langsung dari tambungan atas ini kan ada stop kran. Jadi itu yang mungkin bisa saya mulai untuk memberitahukan desain ini. Jadi kalau pompa, kenapa harus pompa? Karena pada saluran nipple yang dilalui dosatron, ini dosatron, itu dia harus mempunyai tekanan air yang tinggi, yang cukup. Sehingga dosatron ini, meskipun tanpa kabel, tanpa arus listrik, dia bisa bekerja karena ada tekanan air. Nah, pada saat pengobatan seperti ini, itu dibutuhkan memang tekanannya tinggi, sehingga ini saat ini kita masuk ke menu memakai pompa gitu. Jadi ini kita lihat pompa bunyi, terus kemudian dosatron juga bekerja, ada bunyi juga, bunyi cetek-cetek gitu. Ini nanti airnya di sini akan berkurang sesuai dengan debit air yang masuk. Nah, ini coba kita putus tidak menggunakan pompa. Jadi nanti misalkan obat sudah habis gitu ya. Di sini obat sudah habis, tinggal ditutup krannya. Seperti ini pompa sudah mati karena dia menggunakan tampungan tampungan air di sini dan sini. Kalau ini kita tutup seperti ini, kalau dia rapat, dia akan tertutup. Kemudian di sini kalau misalkan kita mau menggunakan air langsung, itu bisa dari sini kita buka, ya. Jadi di sini saat ini kita menggunakan bukan lewat pompa tapi air langsung. Ini kita buka, itu. Ini langsung menuju ke dosatron. Terlihat dosatron tidak aktif bekerja karena tekanannya kurang tinggi. Maka memang pas pengobatan, kemudian vaksin juga itu memang kita menggunakan pompa sehingga tekanannya nanti bisa mengerjakan dosatron ini secara otomatis. Karena di sini tadi kita tutup dari pompa, ini kita juga tutup juga dosatronnya. Kita tutup. Kalau seperti ini kita tutup terus kemudian ini kita buka. Artinya air minum yang nantinya untuk ke ayam itu dia tidak lewat dosatron tapi langsung. Nah, ini terlihat sambungannya gitu. Terus kemudian di sini ada keran yang ke arah bawah ditutup juga sehingga air tadi itu langsung ke atas ke arah tempat minum ayam. Kemudian di sini juga ada yang namanya filter untuk tempat kaporit. Kaporit ini perlu karena nanti kalau misalkan nggak ada kaporit sama sekali, biasanya nipple akan berlendir karena banyak sisa-sisa obat maupun air yang tidak langsung habis. Dia biasanya berlendir kalau tidak ada kaporitnya. Ketika nanti menggunakan kaporit, pas masa-masa di luar vaksin, itu kita tutup keran yang ini, kita buka yang ini. Jadi airnya nanti mengalir ke bawah, kita tutup yang dosatron. Sehingga air dari sana masuk melalui ke filter kaporit dulu. Seperti ini. Kita buka yang ke atas. Kalau ini sudah tertutup, sehingga saat ini kita pada kondisi air tidak melalui pompa, tidak melalui dosatron, tapi kita melalui akses saringan kaporit gitu. Kalau nanti misalkan kondisi ayam menggunakan vaksin 1 hari sebelum vaksin atau 1 hari setelah vaksin, kita tutup saja untuk kaporitnya karena tidak boleh ketika mendekati vaksin ataupun setelah vaksin ada kaporitnya begitu. Jadi ini kita tutup, ini kita buka kembali. Jadi posisi air yang masuk ini adalah air murni tanpa kaporit dan tanpa obat begitu. Ketika nanti menggunakan obat kembali, dosatron harus aktif. Langkah-langkahnya adalah seperti yang tadi disampaikan. Ini dibuka, ini ditutup biar airnya lewat
dosatron. Ini dibuka. Ini pilihannya kita mau pakai kaporit atau enggak. Contoh misalkan tanpa kaporit, ini dibuka, ini ditutup. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Oh ini sorry, ini ditutup dulu berarti. Jadi posisi air tidak menggunakan kaporit. Ini tertutup. Jadi nanti diruntut saja, sebetulnya tinggal meruntut buka krannya aja. Nanti kalau sudah terbiasa buka tutup kran nanti lebih mudah seperti itu. Karena ini memang harus banyak kran-kran yang dipasang supaya alatnya kinerjanya menjadi maksimal seperti itu.